Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Namun, satu-satunya cara untuk mendapatkan manfaat maksimal adalah dengan menahan sungai dan pergi ke hulu. Tentu saja, jika Anda tidak dapat melewatinya, Anda dapat kembali dan menunggu sebentar. Air di Sungai Tongtian, terlepas dari laju aliran, viskositas dan berat, akan melambat dengan cepat seiring berjalannya waktu. Tetapi jika Anda benar-benar menunggu, begitu ada 3.000 biksu melompati gerbang naga, maka konferensi gerbang naga di dunia ini akan berakhir. Apalagi, jika Anda tidak bisa melompati gerbang naga sesegera mungkin, maka ketika saatnya tiba, itu akan mulai dari gerbang naga ke-9 dan menghilang satu persatu. Dalam setiap pertemuan gerbang naga, total 3.000 kekuatan sihir akan diberikan. Setiap kali gerbang naga dilintasi, tingkat kekuatan supernatural naik satu tingkat. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, sepanjang hulu, mungkinkah untuk melompati gerbang naga ke-9 dalam waktu yang terbatas, dan dengan demikian mempromosikan kekuatan gaibmu sendiri menjadi 9 kekuatan gaib. Oleh karena itu, saya tahu bahwa selama saya menunggu sebentar, aliran air di Sungai Tongtian akan melambat menjadi lebih ringan, dan viskositas akan berkurang, tetapi Chu Xingyun dan Ao Mei menolak untuk berhenti. Melihat sekeliling, di depan muara Sungai Tongtian, satu hitam dan satu merah, dan dua naga ilahi mengalir ke hulu, sepanjang jalan naik dan turun, bergegas menuju gerbang naga. Melihat gerbang naga semakin dekat dan dekat, Chu Xingyun dan Ao Mei saling melirik, lalu menahan nafas mereka dan bergegas keluar dari sungai melawan arus. Dalam suara air, Chu Xingyun dan Ao Mei melompat berdampingan dari sungai yang bergolak melompat berlawanan, dengan penuh semangat melompati gerbang naga yang berwarna-warni, dan kemudian terjun ke sungai lagi. Pemecahan rekor. Menyaksikan Chu Xingyun dan Ao Mei melompati gerbang naga berdampingan, di tepi Sungai Tongtian, Putri Panjang Istana Naga Laut Cina Selatan Ao Yan, berteriak kegirangan. Melihat putrinya bersorak, Nanhai Dragon Empress tersenyum dan tampak kewalahan. Prestasi Longman sangat penting. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk melompat melalui gerbang naga, semakin kuat kekuatan magis yang diperoleh dan semakin dalam potensinya. Untuk saat ini, di konferensi gerbang naga, 4 orang teratas tidak lain adalah 4 Raja Naga Laut. Menurut pengalaman ratusan juta tahun, selama tidak mati, maka pencapaian konferensi Longman akan sama dengan kekuatan satu sama lain di masa depan. Meskipun tidak sepenuhnya akurat, itu juga sangat tidak bahagia. Oleh karena itu, dalam hal kinerja ini saja, Ao Yun dan Ao Mei memiliki catatan rusak. Menurut hukum sebelumnya, begitu Ao Yun dan Ao Mei tumbuh, kekuatan mereka mungkin masih di atas 4 Raja Naga Laut. Bahkan, adalah mungkin untuk mencapai realem Kaisar Naga yang belum muncul selama ratusan juta tahun. Meski sekarang, Raja Naga adalah yang terkuat dari keluarga naga. Namun faktanya, di atas Raja Naga, ada juga Kaisar Naga. Segera setelah Kaisar Naga keluar, keempat lautan disatukan. Ini adalah peristiwa besar dalam sejarah. Adapun Kaisar Naga, tak perlu dikatakan bahwa yang disebut Kaisar Naga sebenarnya adalah naga leluhur, dan saat ini satu-satunya Kaisar Naga yang pernah muncul. Jika ada suku naga lain yang juga dapat mencapai realem Kaisar Naga, maka itu cukup untuk bersaing dengan Zulong. Setelah melompati gerbang naga pertama, Chu Xingyun dan Ao Mei tidak melambat, tetapi terus mengalir melawan arus dengan kecepatan penuh. Setelah melompati gerbang naga pertama, aliran sungai lebih cepat, dan berat sungai lebih berat dan lebih tebal. Yang paling menakutkan adalah bahkan tekanan dari gerbang naga telah berlipat ganda. Namun, kekuatan Chu Xingyun dan Ao Mei, bagaimanapun, jauh melebihi generasi muda. Dan di sini hanya gerbang naga kedua, jadi keduanya tidak merasakan banyak tekanan. Bersama 2-3 cara, akhirnya, setelah melompati 6 gerbang naga berturut-turut, Chu Xingyun masih merasa nyaman, tetapi Ao Mei mulai berjuang sedikit. Meskipun ranah dan kekuatan keduanya sebenarnya sama, tapi Yuan Shen Chu Xingyun jauh lebih kuat dari Yuan Shen Ao Mei. Belum lagi ketangguhan super yang dibawa Yuan Ning Senchao hari itu, ratusan juta pecahan jiwa Chu Xingyun yang diperoleh di kuburan kuno tandus saja membawa kekuatan spiritual horor yang cukup untuk membuang jalan-jalan yang tidak dikenal di Ao Mei. Selain itu, sebagai naga api, Ao Mei tertahan oleh air, aku khawatir dia hanya bisa menggunakan 80% dari keahliannya. Akhirnya, Chu Xingyun dan Ao Mei sekali lagi melompat melintasi ketujuh ke Longman. Dalam suara ledakan, segera setelah Ao Mei memasuki air, tubuhnya tidak bisa tidak mengikuti sungai yang bergolak dan mundur beberapa ratus meter. Menghadapi gerbang naga ke-8 di kejauhan, pada saat ini, air di Sungai Tongtian telah mengalir ke tingkat teror. Dari pandangan sekilas, sungai itu tidak mengalir, tetapi menyembur dari gerbang naga ke-8. Selain itu, berat, viskositas, dan kecepatan air sungai telah mencapai tingkat yang luar biasa.
Melihat sekeliling, percikan air jatuh di tebing di kedua sisi sungai Tongtian, dan setiap tetes air sungai akan menghancurkan dinding batu besar. Melihat Aomei yang menyakitkan, Chu Xingyun tahu bahwa dia mungkin tidak bisa bertahan lagi. Belum lagi melompati gantri ke-8, bahkan di hulu, sebelum tiba di gantri ke-8, hal-hal yang Aomei tidak pernah bisa lakukan. Pada saat yang sama, di tepi sungai Tongtian, semua naga di istana naga Nanhai memandang Aomei dengan khawatir. Pada saat ini, Aomei telah mencapai keajaiban yang belum disadari oleh orang lain di istana naga Nanhai selama ribuan tahun. Kekuatan magis kelas 7, meskipun ini bukan kekuatan magis kualitas tertinggi selama ribuan tahun. Tapi jangan lupa bahwa Nanhai Dragon Palace adalah pemadam kebakaran, dan kekuatan naga api di dalam air dibatasi. Kekuatan supernatural kualitas tertinggi di seluruh istana naga Nanhai adalah kekuatan supernatural ke-8 Raja Naga Laut Selatan. Adapun kekuatan supernatural kelas 9, dalam catatan sejarah, tampaknya hanya Kaisar Naga legendaris yang pernah memilikinya. Melihat Aomei mundur jauh-jauh di sungai, semua naga di istana naga Nanhai menghela nafas kecewa. Pada saat ini, suara Chu Xingyun berbunyi, "Jangan menunggu, aktifkan 3 naga api segera untuk membantu Anda melewati level ini." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Aomei mengangguk dengan kuat dan langsung memanggil 3 naga api. Di bawah kekuatan gabungan dari 3 naga api, Aomei didorong melawan arus dan melompat menuju gerbang naga ke-8. Akhirnya, di perusahaan Chu Xingyun, 3 naga api mendukung Aomei dan nyaris melompati gerbang naga ke-8. Melihat adegan ini, naga Nanhai di pantai tertegun sejenak, lalu membuka tenggorokannya dan menangis dengan panik. 8 peringkat kekuatan gaib. Setelah selang ratusan juta tahun, klan naga dari Laut Cina Selatan akhirnya muncul sebagai naga matahari kedua dari kekuatan supernatural kelas ke-8. Meskipun ada ratusan juta kekuatan magis di dunia, gerbang naga diberkahi dengan kekuatan magis khusus naga. Itu adalah yang paling kuat dari jenisnya. Naga menghembuskan napas ke awan, menghirup angin, mata terbuka ke siang hari, mata tertutup ke malam hari, mengendalikan guntur dan melompat di atas Jiuk Xiao. Tidak ada klan yang bisa membandingkan sihir dengan klan naga. Terjun ke air sungai, didorong oleh 3 naga api dengan panik, Aomei nyaris tidak mengendalikan tubuh, dan tidak mundur. Tapi saat berikutnya, ketika Aomei mengangkat kepalanya dan melihat gerbang naga ke-9, dia langsung tercengang. Melihat sekeliling, air terjun seputih salju turun dari 9 hari. Di bagian atas air terjun, gerbang naga berwarna-warni menjulang di sisi air terjun. Menghadapi adegan ini, Aomei hanya merasakan momen pusing. Beberapa gerbang naga pertama, bahkan gerbang naga ke-8 tingginya hanya 100 kaki. Meskipun sangat sulit untuk dilewati, tetapi dengan lebih banyak usaha, saya selalu sedikit berharap dan sedikit percaya diri. Namun, gerbang naga ke-9 ini, tetapi tergantung di atas puncak yang luas, hanya sekilas itu membuat orang benar-benar putus asa. Jika Anda ingin melompati gerbang naga ke-9, Anda harus melawan air terjun dan bergegas ke atas, dan ada jejak kemungkinan untuk berhasil melompati gerbang naga ke-9. Dengan kata lain, gerbang naga ke-9 ini setara dengan lompatan dari 100 kaki ke 1000 kaki. Bagaimana ini melompat? Mulai sekarang, Aomei telah menghabiskan semua cara dan mengerahkan semua kekuatan, tetapi hanya bisa menstabilkan tubuhnya. Adapun bergegas ke air terjun dan melompati gerbang naga, itu benar-benar berlebihan. Jika kita mengatakan bahwa 8 gerbang naga pertama adalah biksu biasa yang dapat melompat melewati kerja keras, maka gerbang naga ke-9 ini jelas-jelas adalah dewa yang benar, dan dimungkinkan untuk melewatinya Tianmen. Waktu berlalu setiap menit. Melihat bahwa Aomei mencoba yang terbaik, dia hanya bisa berjuang di depan gerbang naga 9 lantai. Melihat di atas Jiuk Xiao, warna gerbang naga secara bertahap memudar. Chu Xingyun harus menghadapi pilihan utama. Chu Xingyun bertanya pada dirinya sendiri apakah dia masih bisa melompati gerbang naga ke-9. Meskipun air terjun ini tampaknya telah jatuh dari langit, ia dapat digambarkan sebagai cemas dan galak. Namun, dengan semangat purba tirani Chu Xingyun, dan kekuatan naga air yang berlebihan, mereka masih bisa melompat ke atas sungai dan melompati gerbang naga ke-9. Untuk naga air, ada 2 hal berbeda dengan dan tanpa air. Sederhananya, jika tidak ada air terjun seperti itu, di bawah tekanan Longmen, Chu Xingyun akan terbang, tetapi ia tidak akan bisa melompat ke Longmen ke-9. Bagi Chu Xingyun, air terjun ini adalah tangga menuju langit. Untuk naga api seperti Aomei, air terjun ini bukan hanya dorongan, tapi juga resistensi terbesar. Jauh lebih mudah untuk melompat ke langit daripada pergi ke hulu. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa di bawah tekanan gerbang naga, jika Anda ingin terbang di atas gerbang naga, kesulitannya tinggi. Dapat dikatakan bahwa itu sama sulitnya dengan langit. Bahkan Chu Xingyun tidak dapat melakukannya. Saya harus mengatakan bahwa gerbang naga ini adalah yang paling bermanfaat bagi para biksu dari sistem air. Dengan level dan basis budidaya yang sama, naga air dapat melompat ke ketinggian tertinggi. Yang kedua adalah sistem kayu. Di antara 5 elemen, kayu air dan keluarga naga dari sistem kayu juga dapat melompati gerbang naga dengan lebih mudah.
Berikutnya adalah seri emas, meskipun tidak akan ada banyak bantuan, tetapi tidak akan ada perlawanan besar. Yang paling sulit untuk dilompati gerbang naga tepatnya adalah klan naga dari Departemen Pemadam Kebakaran, itulah sebabnya kekuatan Istana Naga Laut Cina Selatan telah ditekan. Tetapi sebaliknya, di bawah ranah yang sama, para naga di Istana Naga Nanhai adalah yang paling destruktif, jadi dari sudut pandang tertentu, mereka sebenarnya seimbang. Sebagai naga api Laut Cina Selatan memiliki kekuatan super destruktif. Di antara merenungkan Chu Xingyun, di sisi lain, Ao Mei menemukan Chu Xingyun berhenti, dan cemas. Matanya melebar tajam, dan Ao Mei berteriak, "Apa yang masih kau lakukan, melompati gerbang naga ke-9 ini? Jangan tunggu aku." Mendengar kata-kata Ao Mei, Chu Xingyun menggertakkan giginya dan membuat keputusan secara instan. Meskipun hidup ini, ia memiliki 2 istri nominal dan 2 istri yang sebenarnya. Tapi sebenarnya, dalam kesadaran dan ingatan Chu Xingyun, dia benar-benar wanita pertama, tapi itu Ao Mei ini. Yang disebut suami istri itu pada awalnya adalah burung-burung dari hutan yang sama. Untuk kalimat ini, Chu Xingyun tidak setuju. Yang lain tidak tahu, tetapi Chu Xingyun tahu bahwa jika ada kesulitan nyata, maka bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia pasti akan menyelamatkan istrinya, dan tidak akan berbalik dan melarikan diri. Sekarang, meskipun jauh dari hidup dan mati, tetapi jika Chu Xingyun hanya berbalik dan pergi, melompat melintasi gerbang naga sendirian, apakah ini akan dianggap semacam pengabaian? Dengan sedikit giginya, Chu Xingyun memutar tubuhnya, memutar kepalanya dengan tajam, dan berenang ke sisi Ao Mei, meraih Ao Mei, dan bergegas menuju ke arah air terjun. Kakak ipar. Melihat pemandangan ini, di atas tepi sungai Tongtian, di antara klan naga di Laut Cina Selatan, beberapa saudara dan saudari dari Ao Mei tiba-tiba membelalakkan mata mereka dengan terkejut, bahkan secara tidak sadar, dan membuka mulut mereka. Dalam gerbang naga, semuanya tergantung pada dirimu sendiri, yang merupakan akal sehat. Pada usia yang sangat muda, semua tahap pencerahan naga akan diceritakan berulang kali. Di dalam gerbang naga, Anda harus bergerak maju dengan berani, tidak pernah berbalik, apalagi siapapun, benda, atau benda di samping Anda. Tapi sekarang, suami Ao Mei, saudara iparnya, telah melanggar peringatan ini. Semua orang tahu bahwa tidak ada orang yang bisa melompati 9 gerbang naga selama ratusan juta tahun. Bahkan si High Dragon King hari ini hanya melompati 8 Dragon Gates. Hanya Kaisar Naga legendaris yang berhasil melompati gerbang naga ke-9. Sedangkan untuk Kaisar Naga, naga leluhur dari klan naga tentu saja tidak termasuk. Lagi pula, gerbang naga ini sebenarnya hanya senjata ajaib dari naga leluhur. Melihat bahwa Chu Xingyun dan Ao Mei bergandengan tangan, bahu-membahu, melawan air terjun, dan hulu, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan mereka. Terutama setelah Nanhai Dragon Queen, meskipun dia dapat menghargai kasih sayang mendalam Chu Xingyun untuk Ao Mei, benar-benar tidak bijaksana untuk melakukannya. Menilai dari kinerja Chu Xingyun saat ini, dia pasti memiliki kekuatan untuk melompati gerbang naga ke-9 ini. Tapi begitu Ao Mei dibawa, genggaman semacam ini hampir hilang. Sebagai menantu Istana Naga Nanhai, Ratu Naga Nanhai berharap bahwa Chu Xingyun akan menjadi yang pertama melompati keberadaan 9 Daolongmen dalam ratusan juta tahun. Tapi sekarang, karena anak itu terlalu berat dalam persahabatan, dia tidak mungkin melompati gerbang naga ke-9. Dalam suara air yang keras, Chu Xingyun mengayunkan ekornya dengan keras, dan menggambar garis air pucat di air terjun Qingtian. Di antara berjuang untuk berenang sepanjang jalan, Chu Xingyun perlu mengkonsumsi banyak energi dan semangat setiap langkah ke depan. Merasakan kulit ketat Chu Xingyun, Ao Mei berkata dengan cemas, "Jangan bodoh, tolong biarkan aku pergi, selama kamu." Sebelum Ao Mei selesai berbicara, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan datar, "Jangan bicara, saya tidak punya kekuatan untuk menjawab Anda hanya perlu tahu, tidak peduli apapun situasi yang Anda hadapi, tidak peduli apapun jenis akhir, aku tidak akan meninggalkanmu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ao Mei tiba-tiba memerah matanya. Mulai sekarang, Chu Xingyun hanya akan terseret dengan mengatakan lebih banyak. Ao Mei tahu bahwa meskipun Chu Xingyun sombong, itu karena sombong, jadi apa yang dia katakan tidak akan pernah bisu. Banyak orang seperti ini, bagi wanita, mereka dapat berbicara 1000 kata dengan santai. Tetapi berapa banyak orang yang dapat melakukannya? Chu Xingyun berbeda, dia jarang membicarakannya, lebih banyak melakukannya dengan tindakan nyata. Kali ini, bahkan jika Chu Xingyun berbalik dan lari, dia melompati gerbang naga ke-9 sendirian, dan Ao Mei tidak akan merasa tidak nyaman. Lagi pula, aturan klan naga seperti ini. Ao Mei tidak hanya tidak memiliki pendapat Bahkan jika itu dimasukkan ke dunia, tidak ada yang akan mengatakan hal buruk tentang Chu Xingyun. Sebaliknya, jika Chu Xingyun tidak melompati gerbang naga ke-9 karena ini, itu akan menjadi lelucon besar. Seorang lelaki yang bisa melompati gerbang naga ke-9, tetapi karena kulit genit dan cintanya pada anak-anaknya, gagal melompati gerbang naga ke-9. Sekali lagi, di dalam gerbang naga, itu bukan tempat cinta. Saya benar-benar ingin menunjukkan kasih sayang dan menunggu konferensi Longmen berakhir. Bodoh, benar-benar bodoh.
Konyol melihat Chu Xingyun yang tegas, Aomei tersenyum. Pendekatan ini benar-benar bodoh dan tanpa harapan. Tapi Aomei tahu secara mendalam bahwa dia menyukai kebodohan ini, dan itu sudah dicintai tanpa harapan. Dalam 200 tahun terakhir, meskipun Aomei telah menerima Chu Xingyun, dia bahkan mencintai tanpa keluhan atau penyesalan. Tapi apa artinya tidak ada keluhan? Itu benar, apa yang disebut tanpa keluhan dan tanpa penyesalan menunjukkan bahwa dalam pikiran Aomei, beberapa praktik Chu Xingyun membuatnya memiliki gagasan tentang kesedihan dan penyesalan. Alasan mengapa tidak ada keluhan atau penyesalan bukan karena Chu Xingyun cukup sempurna, tetapi bahwa Aomei cukup murah hati untuk berbudi luhur dan berbudi luhur. Tapi sekarang, ketika Chu Xingyun begitu bodoh untuknya, semuanya tidak lagi layak baginya untuk berduka dan menyesal. Ini masalahnya, apa yang Anda inginkan? Memegang Chu Xingyun dengan erat pada saat ini. Dalam pikiran Aomei, bahkan kekurangan Chu Xingyun telah menjadi keuntungan. Apa yang salah dengan sombong? Sombong orang lain mungkin salah, tetapi sombong Chu Xingyun hanya karena dia cukup percaya diri bahwa dia akan menjadi pria terbaik di dunia dan yang terbaik untuk Aomei. Tidak ada yang bisa membuat Aomei lebih bahagia darinya. Meskipun gagasan seperti itu terlalu sewenang-wenang, pada saat ini, Aomei yakin. Pada saat ini, dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Sepanjang jalan ke hulu, saat ketinggian terus naik, segera. Sosok Chu Xingyun dan Aomei muncul di mata ratusan juta akuatis yang berpartisipasi dalam konferensi Longmen di dunia ini. Itu benar, cinta Chu Xingyun menunjukkan semua kulit kepala akuarium mati rasa. Untuk sesaat, semua orang lupa untuk melompat ke gerbang naga, tetapi mengangkat kepalanya dengan polos menonton Chu Xingyun menunjukkan cinta, sementara di hulu, dan melompat ke arah gerbang naga ke-9. Akhirnya, dalam suara air, Chu Xingyun memeluk Aomei, melompat dari air terjun, terbang melintasi gerbang naga ke-9, dan menghilang seketika. Melihat adegan ini, semua orang bodoh. Gerbang naga ini, yang belum melompat selama ratusan juta tahun, tidak hanya melompat hari ini, tetapi hal yang paling dilebih-lebihkan adalah bahwa pria itu melompat dengan keindahan besar di lengannya. Kapan gerbang naga menjadi begitu mudah disilangkan? Mungkinkah kesulitan konferensi gerbang naga tahun ini telah berkurang? Hanya untuk kejutan sesaat, semua akuarium tiba-tiba menyalakan mata mereka, mengayunkan tubuh mereka dengan panik ke hulu, dan melompat ke arah gerbang naga. Jangan bilang, tanpa rasa percaya diri, gerbang naga tidak akan bisa melewatinya. Sekarang, dengan penuh percaya diri, itu benar-benar berlalu. Di dunia ini, banyak hal seperti ini. Meskipun Anda mungkin tidak bisa melompati dengan percaya diri, Anda tidak boleh bisa melompat tanpa percaya diri. Didorong oleh Chu Xingyun, terlalu banyak akuarium telah berhasil melampaui gerbang naga sehingga mereka tidak bisa melewatinya. Di sisi lain, di atas sungai Tongtian, semua naga di istana naga Nanhai memandang gerbang naga ke-9 dengan mata tercengang. Telah berlalu, benar-benar berlalu. Meskipun di mata orang-orang Sui lainnya, Chu Xingyun dan Aomei, hampir sepanjang hulu, dengan mudah melompati gerbang naga ke-9 itu hanya cik. Tetapi di mata naga Laut Cina Selatan ini jelas tidak terjadi. Yang disebut tidak ada hubungannya dengan diri sendiri, bertahan. Untuk orang-orang Sui lainnya, apakah Chu Xingyun dan Aomei dapat melompati gerbang naga ke-9 itu tidak ada hubungannya dengan semua orang. Tetapi untuk suku naga Nanhai, Aomei adalah putri dari istana naga Nanhai, dan Chu Xingyun adalah menantu istana naga Nanhai. Di mata suku-suku naga di istana naga Nanhai, Chu Xingyun dan Aomei naik turun, bangkit sebentar, dan tiba-tiba jatuh lagi. Setiap kali dia jatuh, semua naga di istana naga di Laut Cina Selatan ketakutan, takut pada Chu Xingyun dan Aomei, dan mereka jatuh kembali ke kolam air, dan mereka berhasil. Meskipun seluruh proses sebenarnya adalah masalah selusin napas. Namun, di mata suku Nan, Chu Xingyun dan Aomei tampak berenang sepanjang hari. Ketika Chu Xingyun akhirnya memeluk Aomei dan dengan santai melompati gerbang naga ke-9, semua naga Nanhai benar-benar bodoh. Gerbang naga ke-9. Dalam ratusan juta tahun terakhir, tidak ada seorang pun kecuali Kaisar Naga yang pernah melompati gerbang naga ke-9. Sekarang tidak hanya beberapa orang melompat, tetapi mereka masih melompat dengan seorang wanita cantik di lengan mereka. Yang paling penting adalah, kedua orang ini, satu adalah menantu Istana Naga Nanhai, dan yang lainnya adalah Istana Naga Nanhai, putri kecil yang paling dicintai. Tiba-tiba, saat berikutnya, semua orang di Istana Naga Nanhai, termasuk Ratu Naga, bersorak dan melompat. 9 Daolongmen akan memiliki kekuatan supernatural 9 tingkat, yang benar-benar terlalu penting bagi Naga Nanhai. Belum lagi betapa bersemangatnya suku Naga Nanhai. Di sisi lain, Chu Xingyun melakukan upaya terakhirnya dan berhasil melompati gerbang naga ke-9. Dengan sosok Chu Xingyun dan Aomei melintasi gerbang naga ke-9, saat berikutnya, sosok keduanya menghilang dengan aneh di awan berwarna-warni di belakang gerbang naga ke-9. Setelah gerbang naga ke-9, ada kelompok yang tidak dikenal. Kecuali Kaisar Naga yang telah muncul dalam sejarah, tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah gerbang naga ke-9. Dalam deru dalam pikiranku, saat berikutnya,
Chu Xingyun dan Ao Mei muncul di dunia yang kacau. Melihat sekelilingnya, seekor naga raksasa yang ratusan juta mil, yang ratusan juta kali lebih besar dari barisan gunung terbesar, berkelok-kelok di dunia yang kacau. Dengan naga itu sebagai pusatnya, dalam jarak 100 juta mil, ia kosong. Tapi di luar area ini, penuh dengan arus udara kacau, dan begitu masuk itu pasti akan dipecah dalam sekejap. Setelah melihat naga raksasa yang tak terlukiskan, Chu Xingyun segera menilai identitas pihak lain. Jelas, selain naga leluhur, tidak ada keluarga naga sebesar ini di dunia ini. Bahkan Kaisar Naga legendaris tidak bisa begitu besar dan menakutkan. Dan yang paling penting, Kaisar Naga tidak cukup untuk memecahkan kehampaan dan muncul di tanah yang kacau ini. Jika Anda membandingkan dunia satu sisi dengan gelembung di air, jadi kekacauan yang disebut adalah air laut yang membungkus gelembung ini. Di laut, setiap gelombang akan menciptakan gelembung yang tak terhitung jumlahnya, dan gelembung ini setara dengan dunia. Dunia tempat Chu Xingyun lahir dan tumbuh, termasuk lautan bintang dan medan perang Taiko. Bahkan, itu adalah gelembung yang bisa diabaikan di dunia yang kacau. Gelembung adalah seluruh dunia. Tanah kacau yang tak terbatas ini adalah tubuh utama alam semesta. Pada saat ini, Zulong membuka ruang yang luas di tanah yang kacau ini, dan tidur lama di sini. Melihat sekeliling, setiap napas Zulong menelan aliran udara kacau, dan sejumlah besar udara kacau tersedot ke tubuh Zulong. Bahkan, dunia kosong ini awalnya merupakan zona vakum yang terbentuk setelah Zulong terus-menerus menyerap arus udara yang kacau. Antara Chu Xingyun dan Ao Mei, dengan takjub, sedikit deru suara dan sosok yang sangat tua muncul di depan Chu Xingyun dan Ao Mei. Melihat sekeliling, sosok itu sangat tua, membungkuk dengan janggut putih, memegang staf keran, sederhana dan misterius, dan memandang sambil tersenyum. Melihat pria tua polos di depannya, Chu Xingyun dan Ao Mei tidak berani mengabaikan dan buru-buru membungkuk untuk memberi hormat dan melihat leluhur berbarengan. Mengangguk pada Chu Xingyun dan Ao Mei, lalu Zulong menatap Chu Xingyun dan Ao Mei, lalu berkata pada Ao Mei, kamu tidak datang ke sini dengan keahlianmu sendiri. Setelah jeda sedikit, Zulong melanjutkan, jadi, aku tidak akan memberimu kekuatan magis. Dalam menghadapi penyelidikan Zulong, Ao Mei segera menjadi cemas dan berkata, Long Zhu. Bahkan gerbang naga ke-9 saya tidak menyeberang dengan kekuatannya sendiri, tetapi gerbang naga ke-8 benar-benar mengandalkannya sendiri. Kemampuan untuk menyeberang. Mendengar kata-kata Ao Mei, Zulong mengangguk sambil tersenyum, betapa gadis yang cerdas, tetapi aturannya adalah aturannya, dan aku tidak bisa melanggar prinsip-prinsipku. Mendengar kata-kata Zulong, Ao Mei tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Saya tahu itu, dia mengatakan tidak akan membuat Chu Xingyun menahannya. Anda tahu, bahkan jika dia hanya melewati tingkat ke-8, dia juga bisa mendapatkan kekuatan supernatural 8 tingkat. Tapi sekarang, karena rintangan ke-9 ini ditipu, Zulong tidak bisa memberikan kekuatan sihirnya. Melihat senyum pahit Ao Mei, Chu Xingyun berkata dengan lembut, jangan khawatir, Patriark tidak akan membiarkan Anda pergi untuk apa-apa. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menoleh untuk melihat leluhur dan tersenyum, bahkan jika itu curang, tetapi bertemu adalah takdir. Paling tidak, leluhur harus memberi kita junior sedikit, kan? Ya, meskipun aku tidak akan memberikan kekuatan gaibnya, aku akan mempromosikan api gelapnya ke api melahap. Kata Zulong. Menelan api. Mendengar kata-kata Zulong, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Melihat kosong pada Zulong, Chu Xingyun berkata, apakah api yang melanda ini kuat? Melihat Chu Xingyun berpikir, Zulong berkata dengan acuh tak acuh, meskipun api melahap bukanlah salah satu dari 10 kebakaran utama, selama itu menelan api dunia, api itu dapat mengembun menjadi api kekacauan. Kekacauan api. Mendengar nama ini, Chu Xingyun berubah warna. Anda tahu, apa yang disebut 10 kebakaran utama sebenarnya tersebar dari api kekacauan. Yang paling penting adalah bahwa dia benar-benar memiliki api yang menelan ini, bahkan api yang menelan itu terintegrasi dalam gagang pedang kuno bintang 7. Melihat tampang Chu Xingyun yang tercengang, Zulong tersenyum dengan acuh tak acuh, di pedangmu, api yang tersegel dari Engulfman adalah api pasif. Setelah kau mati, itu akan menghilang, keturunanmu dan generasi mendatang tidak akan bangun. Api, kehilangan apinya. Memang, api melahapnya sebenarnya adalah energi api yang diperoleh setelah mendapatkan alasan keperawanan Nangong Huayan. Namun, karena Chu Xingyun memperoleh api matahari yang sebenarnya, ia pada dasarnya melemparkan api yang menelan ke samping. Dalam pandangan Chu Xingyun, sebagai kepala 10 kebakaran utama, api matahari yang sebenarnya adalah yang paling kuat. Tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Api matahari adalah yang pertama dari 10 kebakaran utama. Namun nyatanya, apa yang disebut 10 kebakaran utama hanya dibedakan dari api kekacauan. Karena itu, kekuatan api matahari yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada api kekacauan. Melihat tatapan serius Chu Xingyun, Zulong melanjutkan, api untuk menelan adalah yang terkuat dan terlemah. Menelan api, semakin tinggi tingkat api menelan, dan semakin banyak jenis, semakin besar kekuatan.
Jika Anda benar-benar dapat menelan api dunia, api yang tertelan akan kembali ke sumber ini dan menjadi api kekacauan tertinggi. Tetapi jika Anda tidak dapat melahap jenis api yang cukup, maka api yang melahap hampir tidak memiliki kekuatan. Menelan dengan gugup, Chu Xingyun berkata, apakah ada kelemahan lain dari api pasif ini selain tidak diwariskan? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata, lihatlah segala hal di kedua sisi. Karena api pasif ini memiliki kelemahan, maka secara alami ada kelebihannya. Api pasif ini, karena tidak berasal dari darah, tidak dapat diwariskan. Tapi itu karena api pasif ini tidak berasal dari garis keturunan, jadi ketika nyala api menyatu itu tidak akan memiliki efek pada garis keturunan. Sebagai gantinya bagi mereka yang memiliki pembuluh darah api yang membakar, tidak peduli keberhasilan atau kegagalan menelan api, mereka akan memiliki dampak kekerasan pada pembuluh darah mereka sendiri. Dalam kasus kebakaran pasif, meskipun menelan gagal, api menelan akan terpengaruh dan berdampak sampai batas tertentu. Jika seseorang tidak baik, api menelan akan hancur dan menghilang. Tetapi seluruh proses, apakah itu berhasil atau gagal, tidak akan mempengaruhi darahnya sendiri, dan tubuh tidak akan menanggung dampak apapun. Lebih lanjut, karena nyala api tidak berasal dari garis keturunan, kepemilikan api pasif dan kendali nyala api tidak pernah dapat dibandingkan dengan para beku yang memiliki garis keturunan nyala api. Hanya seorang beku dengan api aktif yang dapat menggunakan metode kontrol api sepenuhnya, seperti seorang komandan. Mendengarkan kata-kata Zulong, mulut Chu Xingyun menyunggingkan senyum pencerahan. Api menelannya berasal dari Nangong Huayan, api pasif. Meskipun tidak dapat diteruskan ke generasi mendatang, ia dan anak-anak Nangong Huayan dapat mewarisi darah dari Nangong Huayan tanpa harus mewarisinya. Adapun ketidakmampuan untuk mempraktikkan pengendalian api hingga batasnya, pada kenyataannya, Chu Xingyun adalah pemain pedang, dan dia tidak pernah berpikir untuk mengkhususkan diri dalam pengendalian kebakaran, dan dia tidak memiliki energi dan waktu. Selain dua poin ini, yang lainnya adalah manfaat. Meskipun dikatakan bahwa sekali ada sesuatu yang salah, api menelan Chu Xingyun mungkin runtuh. Tapi secara relatif, itu selalu lebih baik daripada menutup telepon, itu jauh lebih baik. Dan yang paling penting, dengan kekuatan spiritual Chu Xingyun yang mengerikan dan Yuan Shen dengan ketahanan yang mengerikan, sulit untuk secara tidak sengaja melahap prosesnya. Di antara kata-kata itu, Zulong menjulurkan tangannya yang besar dengan santai. Dari kekacauan itu, ia meraih api gelap dan mengirimkannya ke alis Aomei dengan sentuhan ringan. Saat berikutnya, api hitam dan merah muncul di antara alis Aomei. Mengelus-elus di antara alis dan hati, arwah api panas Aomei tahu bahwa meskipun dia tidak mendapatkan kekuatan gaib, manfaat yang diterimanya benar-benar lebih besar daripada kekuatan gaib manapun. Melihat Aomei yang gembira, Zulong tersenyum dan berkata, dengan api yang kacau ini, bahkan jika Anda gagal bergabung, semua api yang runtuh juga akan ditekan oleh api yang kacau dan tidak akan menimbulkan dampak apapun pada Anda. Terluka. Mendengar kata-kata Zulong, Aomei buru-buru membungkuk berulang-ulang, berkata di mulutnya, terima kasih, leluhur, terima kasih atas cintamu. Melihat barang ini, Aomei, Zulong berkata, Anda tidak perlu bersikap sopan, berbicara. Anda adalah cucu lelaki saya dari garis keturunan langsung saya. Karena saya memiliki kesempatan untuk bertemu, saya tidak akan pelit. Di antara kata-kata itu, Zulong menghela nafas, setelah bertahun-tahun aku memenuhi syarat untuk datang ke sini, dan untuk bertemu denganku, kecuali untuk Kaisar Naga tahun itu, hanya kalian berdua. Mendengarkan suara kesepian Zulong, Chu Xingyun dan Aomei tidak bisa membantu tetapi merasakan hal yang sama. Memang, gerbang naga benar-benar sulit untuk dilompati, terutama gerbang naga ke-9 itu seperti langit yang tidak dapat diatasi. Melihat Aomei, Zulong berkata dengan ramah, sebenarnya, alasan mengapa kamu tidak memberimu kekuatan magis juga untuk kebaikanmu. Energi seseorang selalu terbatas, bahkan jika dia fokus dan bekerja sama, dia mungkin tidak bisa mencapai level tertinggi, apalagi mengalihkan perhatiannya. Jika Anda memberikan kekuatan supranatural Aomei, waktu dan energinya pasti akan tersebar untuk mempraktikkan kekuatan supranatural. Dan sekarang, jika Aomei tidak memiliki kekuatan gaib, maka satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah memurnikan api menelan dan mempelajari cara mengendalikannya. Mendengarkan kata-kata Zulong, Aomei tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Sedikit melirik Chu Xingyun, Aomei berkata, tapi leluhur, jika dia hanya mempelajari cara mengendalikan api, jika dia bertemu musuh air, bukankah dia akan terbunuh? Terbunuh. Mendengar kata-kata Aomei, Zulong tidak bisa menahan tawa. Dalam tawa itu, Zulong berkata, mengapa kekacauan menghasilkan segalanya, tetapi akankah ia dikalahkan oleh segalanya? Setelah Anda memiliki Chaos Fire, Anda dapat menahan semua pertahanan atribut saat menyerang. Saat digunakan untuk pertahanan, semua serangan akan ditahan. Karena itu, api kekacauan tidak hanya tidak memiliki musuh alami, tetapi juga pada gilirannya, menjadi musuh alami semua atribut. Api kekacauan tidak pernah bisa bersaing dengan api kekacauan saja. Energi dari atribut lain tidak dapat ditolak. Mendengar kata-kata Zulong, Aomei tiba-tiba tersenyum dengan gembira.
Melihat senyum Aomei, Zulong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu seharusnya tidak terlalu bahagia, bagaimana bisa api semrawut itu begitu mudah didapat? Jika Anda ingin melahap api semrawut yang sebenarnya, Anda harus melahap 3000 api di dunia. Selebihnya tidak lebih, yang terpenting adalah 10 kebakaran utama, bagaimana melahapnya. 10 kebakaran utama pada dasarnya unik dan tidak bisa ditelan sama sekali. Oke, waktunya sangat berharga, silakan pergi sekarang. Selanjutnya, aku punya banyak kata untuk diajak bicara dengan suamimu. Kata Zulong. Di antara kata-kata itu, Zulong tidak banyak bicara, dalam gelombang tangannya yang lurus cahaya biru melintas dan Aomei menghilang ke dalam ruang yang kacau secara instan. Setelah mengirim Aomei pergi, Zulong menatap Chu Xingyun. Melihat tatapan Chu Xingyun yang sedikit terganggu, Zulong tersenyum dan berkata, kenapa kamu pikir kamu adalah ras manusia? Apa? Mendengar kata-kata Zulong, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya dengan ngeri. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, ia mungkin bisa menyembunyikan semua orang, tetapi jika Anda ingin menyembunyikan Zulong, Anda masih tidak bisa. Melihat penampilan Chu Xingyun yang menyimpang, Zulong tersenyum dan berkata, Anda tidak tahu banyak tentang hukum waktu, tetapi pada kenyataannya, pada titik waktu ini, Anda ada, dan manusia tidak ada. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, tapi sekarang tapi masa depan aku, terbentuk melalui ruang dan waktu. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Zulong berkata, tetapi kenyataannya adalah bahwa Anda dilahirkan pada titik waktu ini, dan masa depan belum tiba. Dengan susah payah menggaruk kulit kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak ada masa depan saya, tidak ada saya saat ini, jadi, dari akarnya, saya adalah manusia pertama, dan kemudian membalikkan waktu dan ruang sebelum menjadi Jackie Chan. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Zulong berkata, sebenarnya, dari awal hingga akhir Anda hanya punya satu, apakah itu Anda di masa depan, atau Anda di masa sekarang, itu adalah Anda yang sama. Setelah mendengar kata-kata Zulong, Chu Xingyun hanya merasa bingung, dan dia tidak mengerti apa yang Zulong bicarakan. Melihat ekspresi kosong Chu Xingyun, Zulong mengerutkan kening, dan kemudian berkata, sebenarnya, waktu hanyalah unit pengukuran, bukan irreversibel. Jika waktu disamakan dengan jalan, maka Chu Xingyun adalah orang yang berlari di seberang jalan. Meskipun pada titik waktu yang berbeda, Chu Xingyun akan muncul di node yang berbeda dari jalan ini. Namun, tidak peduli apa simpul waktu, Chu Xingyun hanya memiliki satu, tidak setiap simpul waktu, akan ada Chu Xingyun yang sama. Waktu akan berlalu dan berubah, tetapi orang itu selalu orang itu dan selalu sama. Namun, dibandingkan dengan unit pengukuran biasa, waktu terlalu abstrak untuk dipahami sama sekali. Bahkan jika itu adalah ruang, Anda dapat menggunakan wadah untuk membentuk bentuk tertentu. Tetapi bagaimana cara membentuk waktu dan bagaimana merasakan secara intuitif? Mendengarkan kata-kata Zulong, Chu Xingyun berkata dengan kosong, tapi, di masa depan, saya adalah manusia. Di dunia ini, manusia adalah titik awal saya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zulong tidak bisa menahan tawa, mengatakan, jika Anda adalah sumber di masa depan, lalu dari mana Anda berasal di masa depan? Dihadapkan dengan kata-kata Zulong, Chu Xingyun ingin mengatakan bahwa di masa depan, dia keluar dari udara. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tahu bahwa pernyataan ini tidak relevan. Yang disebut kekacauan menciptakan janji, janji menghasilkan Tai Chi. Di dunia ini, tidak ada yang datang dari ketiadaan. Meskipun bentuknya berbeda, pada kenyataannya, segala sesuatu di dunia adalah hasil dari transformasi antara energi dan materi. Jika Chu Xingyun lahir di masa depan, ia sekarang hidup di masa lalu. Yang paling penting adalah bahwa setiap langkah Chu Xingyun sekarang mempengaruhi masa depan, dan bahkan mempengaruhi dirinya sendiri di masa depan. Melihat penampilan Chu Xingyun yang semakin kacau, Zulong mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, Zulong akhirnya memikirkan sesuatu dan berkata, mari kita ambil istrimu, Aomei, sebagai contoh. Aomei, ya, tapi, apa yang bisa Aomei katakan? Dengan senyum misterius, Zulong melanjutkan, tidak bisakah api yang menelan mengingatkanmu akan sesuatu? Mendengar kata-kata Zulong, Chu Xingyun tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian mengerang, tidak maksudmu Aomei saat ini adalah masa depan Nangong Huayan. Menghadapi tangisan aneh Chu Xingyun, Zulong melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak tahu siapa namanya di masa depan, tapi aku tahu bahwa dia adalah istrimu yang ditakdirkan. Tidak peduli kapanpun waktunya, takdirnya pasti menyertai kamu terjalin. Tidak, ini tidak mungkin. Mendengar kata-kata Zulong, seluruh orang Chu Xingyun hampir pingsan. Awalnya, ketika Chu Xingyun memikirkannya, karena dia didorong oleh roh jahat, roh pembunuh dan kebencian pada roh pedang, dia menduduki Aimei, maka dia harus bertanggung jawab. Untuk waktu yang lama Chu Xingyun tidak pernah berpikir bahwa Aomei adalah yang akan berada di masa depan, belum lagi bahwa Aomei ternyata Nangong Huayan. Lagi pula Aomei memiliki api kegelapan, sementara Nangong Huayan memiliki api Engulfman. Bahkan sekarang, Zulong mempromosikan api gelap Aomei ke api Engulfman, tapi Chu Xingyun berpikir itu adalah kebetulan. Paling-paling, Nangong Huayan hanyalah keturunan Aomei.
Tapi sekarang, melalui Zulong, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa Ao Mei saat ini ternyata adalah Nangong Huayan di masa depan. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun tiba-tiba teringat pada es Phoenix, bisakah dikatakan. Mengangkat kepalanya dengan keras, Chu Xingyun menatap Zulong, wajahnya penuh pertanyaan. Jelas karena kekuatan Chu Xingyun dan Zulong, jaraknya terlalu besar, jadi, di depan Zulong, semua idenya, tidak ada rahasia sama sekali. Menghadapi spekulasi Chu Xingyun, Zulong mengangguk dan berkata, ya, Phoenix es kecil itu sebenarnya adalah masa depanmu, orang yang paling dikagumi. Menghadapi kata-kata Zulong, Chu Xingyun runtuh sepenuhnya. Melihat kosong pada Zulong, Chu Xingyun berkata, ini tidak benar. Karena takdir istriku adalah Ao Mei, mengapa favoritku, tapi Sui Liuxiang. Sambil menghela nafas panjang, Zulong berkata, kamu hari ini, dengan Ice Phoenix, dia secara alami jatuh cinta padamu, yang tidak bisa dipulihkan. Sebenarnya, si kecil es Phoenix ini benar-benar tidak mudah, lanjut Zulong. Sejak dilelang oleh Chu Xingyun, di dunia Little Ice Phoenix, hanya Chu Xingyun yang sendirian. Melihat Chu Xingyun, Zulong tidak bersembunyi, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Identitas Little Ice Phoenix tidak ada yang istimewa, tetapi kuncinya adalah untuk merampoknya. Chu Xingyun membajak Jiulong. Jiulong dirampok dan membuat marah klan naga, yang secara resmi memicu pertempuran antara klan naga dan klan iblis. Karena itu, bagaimanapun juga Chu Xingyun tidak berani melepaskan es Phoenix kecil ke dalam ruang dimensi. Akibatnya, dalam dunia puluhan ribu tahun, hanya ada Chu Xingyun di dunia Little Ice Phoenix. Di masa depan, setelah berakhirnya mimpi uji coba, Chu Xingyun secara alami akan meninggalkan dunia ini. Namun, Phoenix es kecil yang hidup di zaman yang sepi ini tidak bisa pergi dengan Chu Xingyun. Di bawah pemisahan surga dan manusia yang abadi, Little Ice Phoenix berduka selama 9 hari 9 malam, dan kemudian menangis darah dan mati. Di dunia berikutnya, meskipun Little Ice Phoenix bereinkarnasi, dia masih tidak bisa melupakan Chu Xingyun hari itu, tapi dia mencarinya setiap waktu. Cinta dari segala usia, tangisan darah dan duka dari segala usia, dan ketulusan Little Ice Phoenix sangat menyentuh. Oleh karena itu, begitu jiwa Chu Xingyun menemukan jiwa Little Ice Phoenix, ia tanpa sadar tertarik oleh Little Ice Phoenix dan jatuh cinta padanya dengan sepenuh hati. Melihat Zulong dengan emosi, Chu Xingyun berkata, sampai hari ini, Nangong Huayan belum memasuki mimpi uji coba ini, artinya, sekarang dia bukan benar-benar dirinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zulong berkata, secara akurat itu seharusnya Ao Mei saat ini, yang belum bereinkarnasi dan berubah menjadi Nangong Huayan. Dengan kata lain, itu adalah Nangong Huayan, yang belum membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya. Memori kehidupan sebelumnya. Mendengar kata-kata Zulong, Chu Xingyun tampak agak jernih. Jika Chu Xingyun tidak melintasi ruang dan waktu dan datang ke dunia ini, itu tidak berarti bahwa Chu Xingyun tidak akan ada. Sebenarnya, Chu Xingyun selalu ada tapi, dia memiliki identitas dan ingatan berbeda dalam ruang dan waktu yang berbeda. Sekarang, jiwa masa depan Chu Xingyun kembali ke simpul waktu ini. Dan pada simpul waktu ini, Chu Xingyun adalah naga, bukan manusia. Pada simpul saat ini, ras manusia belum lahir. Melihat penampilan tiba-tiba Chu Xingyun, Zulong tersenyum dan berkata, mungkin dari sudut pandang Anda saat ini, Anda adalah ras manusia, dan kemudian Anda kembali ke masa sekarang dan menjadi naga. Tapi dari sudut pandangku, kamu adalah naga pertama, dan kemudian berubah menjadi manusia setelah 10 juta reinkarnasi, dan kemudian melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan kembali ke masa sekarang. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, saya mengerti pada kenyataannya, bentuk saya yang paling primitif adalah naga, dan kemudian akan melewati segala usia dan menjadi dewasa. Mengangguk sambil tersenyum, Zulong berkata, ya tanda kehidupannya sama, tapi, setelah reinkarnasi, bentuknya terus berubah. Dengan napas emosi, Chu Xingyun akhirnya sepenuhnya mengerti. Sejak awal dunia, Chu Xingyun sebenarnya ada. Pada titik waktu yang berbeda, identitas Chu Xingyun terus berubah. Dalam kehidupan ini, dia adalah manusia Chu Xingyun. Tetapi begitu dia meninggal, maka dia mungkin tidak harus melahirkan orang dewasa di kehidupan selanjutnya. Dia kembali ke titik waktu ini melalui pemakaman kuno tandus, dan secara alami menjadi dia sekarang. Awalnya, Chu Xingyun mengira dia adalah burung merpati murai, menempati tubuh orang lain. Tapi sekarang, melalui Zulong, Chu Xingyun telah memahami. Bahkan, Chu Xingyun tidak menempati tubuh siapapun. Tubuhnya yang sekarang adalah bentuk dari umurnya yang liar. Hanya saja dia sekarang membangkitkan kenangan masa depan. Jika Chu Xingyun memasuki pemakaman tandus lainnya, maka bentuknya akan menjadi bentuk yang harus dimiliki Chu Xingyun pada waktu itu. Mungkin itu anak-anak, mungkin orang tua, bahkan mungkin dalam embrio, dalam perut ibu, ini semua mungkin. Pada titik waktu yang berbeda, identitas Chu Xingyun, bahkan etnis, akan berbeda. Tetapi hal yang sama adalah, semua Chu Xingyun memiliki tanda kehidupan yang sama. Dengan menghela nafas panjang, Chu Xingyun mengangkat kepalanya, menatap Zulong, dan tersenyum dan berkata, terima kasih atas leluhur untuk mengurai, sekarang.
Aku sudah sepenuhnya mengerti. Melihat Zulong dalam-dalam, ketika Chu Xingyun akan terus bertanya, Zulong melambaikan tangannya dan berkata, aku tahu kamu masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tapi aku tidak bisa terus menjawab lagi. Mulai sekarang, Chu Xingyun masih memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan. Tentang Sui Liuxiang, tentang Ye Qianhan, dan tentang Huli. Melihat tatapan pahit Chu Xingyun, Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak hal, sebenarnya, lebih baik untuk tahu daripada tidak tahu, jika tidak itu hanya akan meminta masalah, mengapa bertanya lebih banyak. Setelah jeda, Zulong melanjutkan, juga, semuanya tidak tetap, jika Anda memiliki penyesalan, Anda dapat memperjuangkannya. Dengan senyum pahit dan mengangguk, Chu Xingyun berkata, aku tidak bertanya, lalu selanjutnya. Haruskah aku memilih kekuatan magis yang cocok untukku? Apakah ini cocok untuk kekuatan magis Anda? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata, ada ribuan kekuatan magis, dan ada yang tak terhitung jumlahnya untukmu. Fungsi dan karakteristik masing-masing jenis kekuatan magis berbeda, terutama kekuatan magis tingkat atas. Masing-masing sangat cocok untukmu. Sulit untuk menilai mana yang akan lebih cocok untukmu. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, di depan leluhur, semua barang saya secara alami di bawah kendali Anda, jadi saya pikir lebih baik leluhur membantu saya memilih kekuatan magis yang paling cocok untuk saya. Zulong menghela nafas dan berkata, kekuatan supranatural tingkat atas benar-benar sangat kuat. Tidak ada yang terbaik, dan tidak ada yang disebut paling cocok. Misalnya, yang mana dari kekuatan sihir pertahanan terkuat dan kekuatan sihir serangan terkuat yang lebih cocok. Terlebih lagi, selain menyerang dan mempertahankan dua kekuatan gaib, ada banyak kekuatan gaib. Misalnya, kekuatan magis dari Departemen Kontrol, seperti kekuatan magis dari Departemen Restorasi, dan kemudian kekuatan magis dari Ruang dan Waktu. Tidak ada pilihan terkuat, tidak ada yang terbaik, murni pribadi. Mendengar kata-kata Zulong, Chu Xingyun mengerutkan kening, berkata, tidak bisakah ada yang ofensif dan defensif, apakah itu kekuatan gaib yang tak terkalahkan? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Zulong tertawa dan berkata, tentu saja ada, tapi, jika Anda memiliki integrasi ofensif dan defensif, kekuatan gaib Anda tidak akan memiliki bantuan, kontrol, dan kemampuan Departemen Pemulihan. Mendengar kata-kata Zulong, mata Chu Xingyun membelalak, dan dia berkata dengan tidak percaya, apa? Bagaimana mungkin? Mungkinkah dikatakan bahwa di dunia ini, sebenarnya ada kedua ujung serangan dan pertahanan? Mengangguk sambil tersenyum, Zulong berkata, ada 4 kekuatan super-supernatural di atas kekuatan supernatural ke-9, dan apa yang Anda inginkan adalah salah satu dari 4 kekuatan supernatural kekuatan super ini. Matanya melebar dalam ekstasi, Chu Xingyun berkata, saya ingin kekuatan serangan dan pertahanan supernatural ini, saya tidak tahu apakah leluhur dapat menyelesaikannya. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Zulong berkata, apakah kamu tidak ingin tahu, apa 3 kekuatan supernatural lainnya? Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, seperti yang dikatakan leluhur, saya tahu lebih banyak tetapi saya meminta masalah. Karena setiap orang hanya dapat memiliki satu kekuatan gaib, maka, agar tidak menyesali diri sendiri, saya masih tidak tahu juga. Bagus untuk dikatakan, karena memang begitu, maka aku akan melengkapimu. Kata Zulong, ditentukan bahwa apa yang diinginkan Chu Xingyun adalah kekuatan gaib yang memiliki serangan dan pertahanan. Zulong tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, keempat kekuatan gaib yang luar biasa ini sangat tak terkalahkan. Seperti yang dikatakan Zulong sendiri, kekuatan magis memiliki karakteristik dan kemampuan mereka sendiri, dan tidak ada pernyataan terkuat. Digunakan dengan baik, bahkan kekuatan gaib kelas rendah dapat menciptakan keajaiban. Ini tidak baik untuk digunakan, bahkan kekuatan supernatural superpowered tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tubuh Zulong berkedip, dan realitas instan muncul di depan Chu Xingyun. Pada saat berikutnya, naga raksasa, ratusan juta mil jauhnya, perlahan membuka matanya. Dengan sedikit raungan, ketika naga itu membuka matanya, dalam sekejap, seluruh ruang yang kacau itu seterang siang hari. Ada nyanyian naga yang sangat berat dan mengejutkan, di antara mulut naga raksasa dan bola cahaya hitam, bersiul ke arah Chu Xingyun. Pada saat berikutnya, bola cahaya abu-abu tiba-tiba meledak ke lautan pengetahuan Chu Xingyun dalam raungan. Di bawah pandangan batin, Chu Xingyun jelas melihat bahwa bola cahaya hitam, setelah memasuki lautan pengetahuan, segera bertaruh pada Yuan Shen milik Chu Xingyun. Seperti kabut abu-abu hitam, bola cahaya abu-abu langsung menghilang ke dalam semangat primordial Chu Xingyun dan menghilang tanpa jejak. Momen selanjutnya, di bawah tatapan Chu Xingyun, Yuan Shen Chu Xingyun, dengan kepalanya yang telanjang seperti jamur musim semi, memunculkan rambut hitam panjang. Tidak hanya rambut, tetapi juga 2 alis berbentuk bulan sabit di mata Chu Xingyun. Awalnya jernih dan transparan, tetapi di tengah-tengah mata dengan sedikit ketuhanan, di sana juga muncul 2 pupil hitam cerah. Melihat adegan ini, Chu Xingyun sangat gembira. Meskipun sepertinya, itu hanya membuat Yuan Shen menumbuhkan rambut dan alisnya.
Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tahu bahwa ini berarti bahwa kekuatan-kekuatan gaib telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam Yuan Shen dan dicampur satu sama lain. Tidak semua kekuatan magis cocok untuk semua biarawan. Jika kesamaan di antara mereka berbeda, kekuatan gaib tidak dapat diintegrasikan ke dalam roh primal. Sebaliknya, itu akan mengembun menjadi mantel dan berkeliaran di Yuan Shen untuk membentuk lapisan pelindung. Ini disebut tubuh perlindungan magis. Tapi keadaan Chu Xingyun saat ini tidak sesederhana perlindungan tubuh. Setelah kekuatan gaib diintegrasikan ke dalam Yuan Shen, Chu Xingyun sendiri adalah kekuatan gaib, dan kekuatan gaib adalah Chu Xingyun itu sendiri. Kekuatan magis dalam bentuk ini tidak perlu berlatih sama sekali. Sama seperti orang tidak perlu berlatih pernapasan, mereka juga tidak perlu berolahraga bagaimana detak jantung. Awalnya, bahkan kekuatan gaib alami dari kehidupan ini tidak dapat mencapai keadaan ini. Namun, jelas bahwa Zulong menggunakan tubuhnya sendiri, dan Chu Xingyun sangat cocok dengan kekuatan magis ini. Oleh karena itu, Yuan Shen Chu Xingyun sebenarnya bergabung dengan Shen Tong. Melihat ekspresi gembira Xingyun, Zulong berkata dengan sungguh-sungguh, dengan persepsi saya, titik balik yang hebat dari takdir naga akan datang, Anda harus memperkuat diri Anda sesegera mungkin untuk mempertahankan kebanggaan dan martabat naga. Mendengar kata-kata Zulong, Chu Xingyun mengangguk. Chu Xingyun tahu apa yang dikatakan titik balik besar Zulong. Dari titik waktu ini dan seterusnya, klan naga selalu menjadi yang tertinggi dari 10.000 klan, penguasa alam semesta. Namun, mulai dari titik balik besar ini, identitas dan status klan naga berubah tajam dan menjadi anggota klan setan, atau menjadi pengikut klan iblis. Dan Zulong mengatakan bahwa mempertahankan kebanggaan dan martabat klan naga secara alami tidak ingin klan naga kehilangan wajahnya. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa kekalahan klan naga tidak bisa dihindari dan tidak dapat diubah. Namun, meski terpasang, ada banyak bentuk. Meskipun dia tahu itu sulit dan bahkan tidak mungkin untuk dipanggil, Chu Xingyun tahu bahwa dia terikat tugas. Melihat tatapan tegas Chu Xingyun, Zulong melanjutkan, selanjutnya, Anda memiliki 3 peluang, saya dapat mencoba yang terbaik untuk memenuhi 3 persyaratan Anda. Setelah terdiam beberapa saat, Zulong melanjutkan, jangan mencoba meminta berita apapun. Saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan. Apa yang tidak saya katakan adalah karena beberapa alasan. Tidak cocok untuk memberitahu Anda sekarang. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, santai leluhur, aku tahu betapa pentingnya hal ini. Melihat jauh ke arah Zulong, Chu Xingyun tahu bahwa dengan banyak berita, dia bisa menyelidiki dirinya sendiri dan mencari petunjuk alih-alih bertanya kepada orang lain tentang segalanya. Sekarang kesempatan ini benar-benar terlalu berharga. Dalam ratusan juta tahun terakhir, Chu Xingyun adalah satu-satunya orang selain Kaisar Naga yang memiliki kesempatan untuk bertemu Zulong dan bahkan bertanya kepadanya. Meskipun Aomei juga baru saja bertemu, meskipun Zulong memberikan manfaat besar padanya, dibandingkan dengan kekuatan magis yang diperoleh oleh Chu Xingyun, itu benar-benar bukan apa-apa. Kesempatan yang begitu berharga, Chu Xingyun harus merebut, harus mendapatkan beberapa, hanya Zulong di sini yang bisa mendapatkan manfaat. Dalam berpikir, Chu Xingyun dengan datar berkata, pertama-tama, permintaan pertama, saya harap leluhur dapat mengajari saya pengorbanan bola naga. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zulong mengangguk lega. Meskipun ada Raja Naga di 4 lautan, mereka sebenarnya menguasai metode pengorbanan bola naga. Namun, bola naga dari 4 laut naga raja lebih digunakan untuk pemerintahan, dan merupakan senjata ajaib untuk mendominasi 4 lautan, menjelajahi dan menguasai kekuatan 4 lautan. Metode pengorbanan bola naga yang dimiliki oleh Zulong sama sekali berbeda. Anda tahu alasan mengapa naga leluhur mampu melintasi dunia di masa lalu bukanlah hal lain, itu adalah bola naga leluhur yang disucikan hingga batasnya, dan beberapa di antaranya disebut manik-manik yang semrawut. Dapat dikatakan bahwa serangan terkuat dari ras naga tidak meletus dari tubuh, tetapi hanya bisa diluncurkan berdasarkan Dragon Ball. Melihat ekspresi harapan Chu Xingyun, Zulong berkata, ya, karena memang begitu, maka kamu telah mengambil semua kesusahanmu untuk mencuri 4 senzu, dan mengeluarkannya. Mendengar kata-kata Zulong, Chu Xingyun menyeringai memalukan, tetapi masih sangat senang, mengeluarkan 4 senzu, Lingkong melempar ke arah Zulong. 4 manik-manik dewa difoto di depannya, dan mata Zulong tidak bisa membantu mengungkapkan warna nostalgia. Melihat keempat manik-manik dewa, Zulong berkata, 4 manik-manik dewa ini adalah benda-benda misterius yang saya temukan dari mata keempat lautan, dan mereka mengandung bumi, air, api, angin, dan 4 energi celestial. Di antaranya, manik-manik Kaitian mengandung energi air, manik-manik bumi terbelah mengandung energi bumi, manik-manik kimia mengandung energi api, dan manik-manik janji mengandung energi angin. Tentu saja, bumi, air, api, dan angin ini bukan di antara 5 elemen, melainkan tanah bawaan, air bawaan, api bawaan, dan angin bawaan. Ini adalah energi yang diperlukan untuk membuka dunia. Setelah jeda sedikit, Zulong melanjutkan, 4 manik-manik dewa ini adalah yang paling cocok sebagai bahan dasar untuk kondensasi bola naga. Dengan keempat manik-manik dewa ini sebagai medianya, bola naga yang paling kuat dapat disempurnakan.
Hertzu dalam kata-kata naga, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun dan bingung, karena ini masalahnya, mengapa para leluhur tidak menggunakan 4 manik-manik dewa ini untuk menyingkat bola naga. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Ketika saya mendapatkan 4 manik-manik dewa ini, kekuatan saya telah mencapai tingkat yang sempurna, dan saya tidak bisa lagi berlatih lagi. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun juga tahu bahwa perilaku kultivasi Zulong begitu kuat sehingga dia tidak bisa menggambarkannya. Mulai sekarang, Zulong menghembuskan kekacauan dan memiliki Chaos Dragon Ball. Meskipun kekuatannya belum mencapai level tertinggi, bagi Zulong, sebenarnya tidak ada artinya. 99 dan 100 meskipun 100 lebih sempurna. Namun dalam pertempuran yang sebenarnya, tidak ada perbedaan. Sudah terlambat bagi Zulong untuk mendapatkan 4 tasbih dewa ini. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan semua praktik budidaya dan memulai kembali budidaya untuk meningkatkan warisan dan kekuatan bola naga dari 99 menjadi 100. Dan jangan lupa, Zulong juga memiliki lawan, bahkan musuh. Jika itu tidak di bawah komando Zulong, bagaimana mungkin klan naga begitu mudah untuk menjadi tuan dari 10.000 klan dan hegemon semesta? Yang pertama adalah bahwa sudah terlambat, yang kedua tidak sepadan, dan yang ketiga adalah bahwa musuh yang kuat tidak diizinkan. Oleh karena itu, bahkan jika diketahui bahwa 4 manik-manik dewa bawaan ini adalah yang paling cocok, Zulong hanya bisa menahan rasa sakit dan memotong cinta. Adapun saat ini, meskipun Zulong tidak mengatakan apa-apa tapi, mengapa naga raksasa ini, yang membentang ratusan juta mil, merayap di dunia yang kacau ini? Terus terang, Zulong pasti terluka. Pada saat ini, ia harus menyerap semangat kekacauan dan beristirahat untuk beristirahat dan pulih dari cedera melalui tidur panjang. Kalau tidak, suku naga menghadapi situasi yang sulit, bagaimana Zulong bisa membiarkannya pergi dan mengabaikannya? Antara pemikiran Chu Xingyun dan cakar naga Zulong, dari kekacauan aliran udara kacau ditangkap. Melihat sekeliling, aliran udara kacau, meski relatif kecil dibandingkan Zulong. Namun sebenarnya, diameter aliran udara yang kacau sebenarnya besar. Pada saat berikutnya, Zulong menembak manik terbuka ke aliran udara kacau dalam sebuah film. Lalu, Zulong menjentikan jarinya lagi, dan membelah manik bumi menjadi aliran udara yang kacau dari arah yang lain. Dengan penonton Chu Xingyun, Zibet dan Dizubet bertabrakan pada kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam deru keras, dengan tabrakan antara manik Z terbuka dan manik split, aliran udara kacau tiba-tiba melonjak. Di antara pergulatan keras udara kacau, secara bertahap, udara jernih naik ke langit, udara kerut jatuh, dan tanah tiba-tiba membuka dunia kecil. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tiba-tiba buka manik-manik langit, belah manik-manik bumi, satukan, bukankah hanya untuk membuka langit? Di antara pikiran Chu Xingyun, di dunia kecil di seluruh dunia, awan gelap bergulung, kilat menyambar, badai petir, dan hujan badai seperti hujan menutupi seluruh dunia. Di bawah guyuran hujan, air padat dengan cepat memadatkan jejak air. Kemudian, sepotong air ini menjadi lebih besar dan lebih dalam, secara bertahap membentuk lautan luas. Buka manik Z untuk langit, untuk air. Memisahkan manik-manik ke tanah dan tanah. Karena itu, di seluruh dunia, tanah yang luas terbentuk dengan cepat. Di atas tanah, ada samudera luas yang sama. Melihat tatapan kagum Chu Xingyun, Zulong tersenyum dan berkata, bola naga dari naga lainnya semuanya air dan tidak ada tanah. Ya, saya mendengar Ayah Huang mengatakan bahwa bola naganya berisi lautan air. Setelah meledak itu setara dengan kekuatan lautan air, kata Chu Xingyun. Mengangguk sambil tersenyum, Zulong berkata, bola nagamu tidak hanya memiliki air laut, tetapi juga memiliki kekuatan seluruh bumi, dan kekuatannya berlipat ganda seketika. Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar, mutiara yang menggantung di depan naga leluhur, dan mutiara Wuzu melihatnya. Menghadapi tatapan Chu Xingyun, Zulong berkata, jangan khawatir, perhatikan baik-baik, dan segera. Anda akan memahami kebesaran dua manik-manik ini. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun dan Zulong keduanya memandang dengan penuh perhatian ke sisi lain. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, di dalam dunia itu, angin dan hujan turun, awan-awan menghilang, dan badai hujan berhenti secara alami. Melihatnya, setengah dari seluruh dunia kosong, dan di sisi lain, setengahnya adalah bumi dan setengahnya adalah laut. Melihat dunia kecil yang sunyi tanpa jejak kemarahan, Chu Xingyun mengerutkan kening. Meskipun ada surga, bumi, air, bumi. Tetapi jelas bahwa semuanya di sini hanya ditumpuk di sana, dan itu akan menjadi dunia mati dalam waktu singkat. Sepotong air laut ini akan segera menjadi air yang berbau. Lama menghela nafas, Zulong berkata, mutiara janji adalah angin, itu adalah kekuatan yang tak ada habisnya, kamu perhatikan dengan teliti. Di sela-sela pidato, Zulong menjentikkan manik janji entah dari mana dan terbang ke dunia kecil. Dengan suara gemuruh, Promise Pearl langsung mencapai pusat dunia, dan kemudian meledak. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, Promise Bet langsung meledak menjadi massa energi tak kasat mata, yang langsung terhanyut.
Pada saat berikutnya, dalam rengekan meratap angin bertiup langsung di langit dan bumi itu. Melihat sekeliling, banyak air laut di bawah angin kencang, mulai menguap dengan cepat membentuk awan di langit, hanyut bersama angin. Pada saat yang sama, di bawah aksi gaya sentripetal, tanah di bawah laut mulai bergetar hebat mengubah bentuknya. Awalnya, itu hanya tanah yang menutupi bagian bawah ruang bola, tetapi pada saat ini, secara bertahap terkondensasi menjadi bola bundar di bawah aksi gaya sentripetal, dan itu berputar perlahan. Air laut, seperti lapisan noda air, tergantung di permukaan bola. Awalnya, volume tanah yang sama tidak dapat menampung volume air laut yang sama. Namun, di bawah tindakan Promise, sejumlah besar air laut diuapkan dan disimpan di udara. Dengan cara ini, sisa air laut hanya bisa diserap oleh bumi. Di bawah tatapan Chu Xingyun, bola bumi bundar terus berkembang dan berkontraksi saat berputar. Secara bertahap, gunung-gunung tinggi naik dari dasar laut untuk membentuk pulau-pulau, berdiri di atas laut. Melihat adegan ini, mata Chu Xingyun tiba-tiba melebar. Melihat sekeliling, dengan pembukaan Manik Zi, Manik Split, dan Manik tak terbatas. Dunia ini telah menjadi planet kecil dan dunia kecil. Melihat itu, bola bumi dengan diameter 10.000 meter, tepatnya, adalah bumi yang dibentuk oleh energi sistem bumi. Lingkar adalah 40.000 km. Dengan pergerakan kerak bumi, sejumlah besar gunung dan daratan menjulang di atas laut. Di bawah tindakan perjanjian, sejumlah besar air laut terus menguap membentuk awan, dan kemudian mengembun menjadi hujan lebat yang jatuh dari langit dan jatuh di bumi. Pada saat yang sama, kerak bumi bergerak dari waktu ke waktu, terus-menerus menciptakan gunung, dataran tinggi, dan dataran di mana-mana. Di seluruh dunia, meskipun tidak ada langit dan bumi saat ini, berbagai hukum muncul tanpa bisa dijelaskan di langit dan bumi ini. Dengan hanya sedikit berpikir, Chu Xingyun mengerti. Jelas, hukum di dunia ini terkandung dalam manik-manik Zi, manik-manik bumi, manik-manik yang tak terbatas. Dengan disintegrasi 3 mutiara besar, hukum-hukum ini secara alami tersebar dan memenuhi dunia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan.